Perkenalkan, nama saya Mas Atun Lavia dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang lichens atau lumut kerak. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu diantaranya yang pertama pengertian, yang kedua cara hidup, yang ketiga habitat, yang keempat manfaat, yang kelima ciri-ciri, yang keenam jenis, dan yang ketujuh klasifikasi. Lichens, lumut kerak, merupakan gabungan antara fungi dan alga sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lumut ini hidup secara epifit pada pohon-pohonan di atas tanah terutama di daerah sekitar kutub utara, di atas batu cadas di tepi pantai atau gunung-gunung yang tinggi. Tanaman ini bersifat endolitik karena dapat masuk pada bagian pinggir batu. Lichens yang hidup pada batuan dapat menjadi kering karena teriknya matahari, tetapi tumbuhan ini tidak mati dan jika turun hujan bisa hidup kembali. Lichens menghasilkan lebih dari 500 senyawa biokimia yang unik untuk dapat beradaptasi pada habitat yang ekstrim. Senyawa tersebut berguna untuk mengontrol terik sinar matahari, membunuh mikroba, dan mengurangi kompetisi dengan tumbuhan. Di antaranya, berbagai jenis pigmen dan antibiotik yang juga membuat lichens ini sangat berguna bagi masyarakat tradisional. Tumbuhan ini memiliki warna yang bervariasi seperti putih, hijau keabu-abuan, kuning, oranye, coklat, merah, dan hitam. Dengan demikian, lichens adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis antara jamur dan ganggang atau alga. Jamur yang bersimbiosis disebut mycobion, biasanya dari jenis Ascomycota dan Basidiomycota. Sedangkan ganggang yang bersimbiosis disebut phycobion, biasanya dari jenis Cyanobacteria atau alga hijau biru yang uniseluler dan Cryptophyta atau alga hijau yang multiseluler. Cara hidup lumut kerak yaitu sekitar 18.000 spesies lichens yang sudah diidentifikasi. Lichens ini mampu hidup pada lingkungan yang kurang baik. Lichens memulai pembentukan tanah dengan melapukan permukaan batuan dan menambahkan kandungan zat-zat yang dimilikinya. Lichens dapat juga digunakan sebagai indikator pencemaran udara karena dia tidak mampu hidup pada udara yang sudah tercemar. Lichens dapat dimanfaatkan pula sebagai obat, digunakan sebagai penambah rasa dan aroma, serta pigmen yang dihasilkan dapat dibuat kertas lakmus celup untuk menentukan pH. Dari hubungan simbiosis mutualisme, jamur memperoleh makanan hasil fotosintesis ganggang karena ganggang bersifat autotrof. Sementara itu, jamur yang heterotrof dapat menyediakan air, mineral, dan melakukan pertukaran gas serta melindungi ganggang. Selain itu, lumut kerak ini juga dapat meningkatkan nitrogen udara. Habitat lumut kerak yaitu lumut kerak tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang mempunyai ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, dan kekeringan seperti pada lahan bekas aliran lahar gunung berapi, gurun, hutan, bekas terbakar, hingga kutub yang bersuhu dingin. Manfaat lumut kerak yaitu yang pertama, sebagai tumbuhan perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan batuan. Yang kedua, di bidang industri sebagai bahan penyamak kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik. Yang ketiga, menyerap sulfur dioksida yang merupakan komponen pencemaran udara sehingga lichens dapat dijadikan petunjuk adanya polusi udara. Ciri-ciri lichens yang pertama yaitu terdiri dari dua organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga biru atau alga hijau. Habitat lumut kerak biasanya pada pohon, di tanah, batu, karang. Yang ketiga, bentuk tubuh berupa talus yang tipis pada irisan melintang. Talus terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak dan bagian dalam berupa hifa yang tidak kompak, dan di antaranya terdapat kelompok alga. Yang keempat yaitu lichens di bagian tubuh atau sering disebut talus yang secara vegetatif ini hampir sama dan mirip dengan alga dan jamur.
Yang kelima, talus berwarna abu-abu kehijauan. Beberapa spesies ada yang berwarna kuning, oranye, coklat, atau merah. Yang keenam, susunan anatomi likens dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks, lapisan gonidium, dan lapisan empulur. Yang ketujuh, dapat tahan hidup terhadap kekeringan dalam kurun waktu yang lama. Yang kedelapan, reproduksi secara aseksual. Jenis-jenis likens yaitu ada krustos, foliose, fruticos, squamulus. Struktur tubuh likens berbentuk halus, bagian luar merupakan miselium dan bagian dalam tersusun atas hifa. Di antara miselium dan hifa jamur terdapat sel-sel alga. Lumut kerak berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Reproduksi lumut kerak secara aseksual dilakukan dengan fragmentasi dan soredia. Fragmentasi yaitu dengan potongan lumut kerak, maka induk akan terlepas. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi individu baru. Soredia atau soredium merupakan struktur khusus, yaitu sel-sel alga yang terbungkus oleh hifa, terdapat pada permukaan talus likens, warnanya putih seperti tepung. Sel-sel alga ini dapat terlepas jika jatuh pada tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi likens baru. Adapun perkembangbiakan jamur dan alga secara aseksual dilakukan sendiri-sendiri. Jamur dapat membentuk ascocarp atau basidiocarp yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan pecah dan terlepas kemudian dibawa angin. Jika jatuh di tempat yang cocok dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk likens. Klasifikasi likens atau lumut kerak. Lumut kerak dapat diklasifikasikan berdasarkan habitat, jenis jamur atau tempat simbiosis, struktur talus, dan distribusi komponen alga di dalam talus. Yang pertama yaitu klasifikasi lumut berdasarkan habitat, yaitu ada Sacicolous, hidup di bebatuan, contohnya Peltigera. Corticolous, hidup di kulit kayu, contohnya Parmelia. Terricolous, hidup di tanah, contohnya Cladonia floercaena. Lignicolous, hidup di kayu, contohnya Cipellum. Yang kedua ada klasifikasi lumut kerak berdasarkan jenis jamur, yaitu ada Ascolichen, bersimbiosis dengan jamur Ascomycota. Gymnocarpae, badan buah berupa apothecium, contohnya Usena. Pyrenocarpa, badan buah berupa perithecium, contohnya Perucaria. Basidiolichen, bersimbiosis dengan jamur Basidiomycota, contohnya Dictynema. Klasifikasi lumut kerak berdasarkan struktur talus, yaitu ada Leproselichen. Talus berupa sisik-sisik kecil yang menempel pada permukaan substrat, contohnya adalah Lepraria. Krustos, talus seperti kerak, melekat erat pada substrat di beberapa titik, contohnya adalah Graphis. Foliose, talus berupa daun datar dan berlekuk-lekuk, melekat pada substrat di satu atau banyak titik, contohnya adalah Parmelia. Fruticos, talus bercabang, tegak atau terjumbai lebat, contohnya Usnea. Yang keempat yaitu ada klasifikasi lumut kerak berdasarkan distribusi komponen alga di talus. Yang pertama yaitu homoisomerous, tali sel alga dan hifa jamur terdistribusi secara merata di talus, contohnya Collema. Terus ada heteromerous, tali sel alga membentuk lapisan yang berbeda atau zona alga, dan hifa jamur terdapat pada lapisan yang berbeda, contohnya Parmelia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.